Oke ya, kita ketemu lagi di seri kuliah Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan masuk pada bagian akhir dari topik elektrostatika. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana salah satu aplikasi dari konsep-konsep elektrostatika yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya dalam bidang industri teknologi. Jadi jika Anda melihat rangkaian-rangkaian listrik yang ada, ya alat yang ada, maka di dalamnya ada sebuah komponen biasanya yang bernama kapasitor. Ya, jadi di sini kita bicara mengenai sebuah komponen elektronik pasif yang kita sebut sebagai kapasitor. Nah, kapasitor ini adalah sebuah komponen, ya. Jadi ini adalah komponen elektronik yang fungsinya adalah menyimpan muatan listrik atau juga energi listrik ya. Jadi di sini dia punya sifat, karena dia menyimpan ya, karena dia ini fungsinya untuk menyimpan sesuatu, maka dia punya satu sifat yang penting untuk kita bahas, yaitu segala sesuatu alat apapun yang fungsinya untuk menyimpan sesuatu pasti punya ukuran penyimpanan atau sebut sebagai kapasitas ya, karena dia punya sifat menyimpan, maka di sini kita punya yang namanya adalah kapasitas. Kapasitor dengan simbolnya adalah C dan satuannya adalah farad. Nah, ini ya. Sekarang apa sih definisi dari kapasitas kapasitor tersebut di sini ya? Definisinya adalah kapasitas dari kapasitor tersebut C itu sama dengan ya banyaknya muatan Q yang tersimpan dalam suatu beda potensial V. Ya, jadi ini adalah kapasitas dari kapasitor. Ya, dengan C-nya kapasitas, Q-nya adalah muatannya dalam kulom, dan V-nya adalah beda potensial dalam volt. Gitu ya. Nah, dari sini maka saya bisa menurunkan bentuk seperti berikut kan ya. Jadi dari sini saya bisa punya dua bentuk juga. Yang pertama adalah kalau saya ingin tahu Q, yaitu berarti muatan yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan C kali V, dan beda potensial pada kapasitor itu sama dengan Q per C. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita peroleh dari definisi awal kapasitor tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini definisi kapasitor. Nah, terus gimana cara kita membuat kapasitor tersebut? Ya, konsep elektrostatik apa yang kita manfaatkan untuk memperoleh kapasitor tersebut? Ya, jadi kita sedikit akan mengulas mengenai jenis-jenis kapasitor ya. Jadi kapasitor itu jenis-jenis kapasitor ada macam-macam di sini. Ada yang pertama itu kapasitor plat sejajar. Yang kedua ada kapasitor silinder sesumbu.
Dan yang ketiga ada kapasitor bola sepusat. Dua-duanya, ketiganya punya konsep yang sama ya. Jadi kalau plus sejajar, bayangkan kalian punya 2 lembar kertas seperti ini, kalian pasang secara sejajar kayak gini. Ya, nanti dihubungkan dengan tegangan, maka dapat ini kapasitornya. Atau yang ini sini sumbu, ada 2 silinder yang kita pasang, satu di bagian dalamnya, satu di bagian luarnya, dengan satu sumbu yang sama. Bayang ya? Jadi sebaiknya ada 2 tabung, satu di dalam, satu di luarnya. Bola sepusat berarti ada 2 bola, satu di bagian dalam, satu di bagian luar. Seperti itu ya. Ini bolanya satu, ini yang luarnya. Ya, jadi ada bayangkan seperti itu. Nah, yang akan kita bahas untuk kali ini hanyalah satunya saja. Yang akan saya bahas adalah kapasitor yang ini, yang kita buat dari plat sejajar. Ini yang kita bahas. Oke, jadi mari kita lihat mengenai kapasitor plat sejajar ini ya. Kapasitor plat sejajar. Oke. Bayangkan saya punya 2 buah plat, ataupun kadang-kadang keping namanya ya, yang saya pasang sejajar seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi ini ada 2 keping, 2 plat, yang masing-masing punya luas tertentu. Saya pasang kayak gini, sejajar. Ya. 2 keping ini saya pasang sejajar dan saya pisahkan keduanya dengan jarak tertentu. Misalkan saya bikin jarak antara keduanya itu mungkin D ya, saya bikin ya. Di sini ke sini. Jaraknya adalah D. Kemudian keping ini saya hubungkan dengan sebuah baterai. Ya, jadi di sini saya pasang baterai, misalkan. Sini ya, saya pasang baterai. 1. Kutub positif baterainya. Ini kutub negatif baterainya ya. Seperti itu. Dan kita pasang, kita hubungkan dia dengan baterai ini, kasih kawat misalkan ya. Dari sini kita pasangkan sini kabelnya, kemudian kita teruskan ke bawah sini, kita teruskan kabelnya, kita pasang sampai baterai. Begitu pula satu lagi sama ya. Sisi lainnya pun kita pasang dengan baterai ini ya. Kebayang ya, jadi keping ini masing-masing sisinya kita hubungkan dengan sumber tegangan atau baterai. Seperti itu. Satu lagi kawatnya. Sorry. Lagi bisa kita cari. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, ini adalah baterai dengan beda potensial V. Ini kutub positif baterainya, ini kutub negatif baterainya. Kita lihat di sini ya. Karena plat sebelah kiri yang biru ini dia kontak atau dihubungkan dengan kutub positif baterai, maka
Sebelah kiri ini akan punya muatan sebesar Q dan positif. Jadi dia akan punya muatan yaitu positif sigma. Rapat muatannya ya. Sementara yang sebelah kanan, karena dia terhubung, lihat sini ya, dengan kutub negatif baterai, maka dia akan punya rapat muatannya negatif sigma. Nah, karena ini baterai, maka nanti nilai sigma kiri kanan besarnya sama. Ya, jadi sini setarnya adalah besarnya sama. Kita anggap saja ya, yang ini yang A, ini yang B ya. Jadi A, B. Nilainya adalah sigma, anggap saja begitu ya nilainya. Jadi dia dua plat, yang kanan kirinya memiliki besar rapat muatan persatuan luas yang sama. Nah, sekarang kita ingin cari kira-kira kalau saya bikin plat ini berarti kan saya punya beberapa variabel ya. Jadi kalau saya membuat sejajar, kapasitor sejajar ada variabelnya. Yang akan mempengaruhi yang pertama adalah kita punya luas. Sama dengan A, kita punya jarak antar plat. Sama dengan D. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu kalau saya punya plat luasnya sekian, jarak antara platnya sekian. Nah, nanti di sini hubungannya sama C apa? C-nya berapa kapasitasnya? Jadi kalau saya misalkan ingin bikin kapasitor agar makin besar kapasitasnya, berarti harus gimana kira-kira? Apakah diperbesar luas platnya, diperkecil, atau sebagaimana? Itu yang kita cari ya. Apa sih kaitan kapasitansi tadi, kapasitas kapasitor dengan spesifikasi dari platnya ini. Kita ingat lagi ya persamaannya, kita ingat persamaan sebelumnya, yaitu saya punya bahwa C itu sama dengan Q dibagi dengan V. Maka di sini kita perlu cari dulu berapa V-nya. Ya, jadi kita cari dulu variabelnya ya, cari V-nya sama dengan berapa, Q-nya sama dengan berapa. Oke. Kita coba analisa ya. Kita mulai dari melihat ya. Kita mulai dengan mencari nilai E di sekitar plat. Saya bikin saja ya, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Oke, masih ingat ya? Di pertemuan sebelumnya mengenai menghitung medan listrik di sekitar plat. Kita bikin ya di sini biar mudah. Oke. Jadi saya punya 2 plat di sini. Ups. Saya punya 2 plat. Ini plat yang biru misalkan. Satu lagi plat yang merah. Coba kita buat skemanya biar gampang kita analisis. Ini ya. Oke. Yang ini tadi minus sigma besar muatannya, rapat muatannya. Yang ini adalah positif sigma. Kita sebut tadi yang ini yang A, yang satu lagi yang B. Oke. Kita tentukan dulu ya medan listrik dari plat yang B lah. Kira-kira kemana arahnya? Nah, ingat ya, karena dia plat ini bermuatan negatif, maka medan listriknya selalu menuju muatan yang negatif. Berarti dari sini medan listriknya menuju dia, di sini juga sama.
dan seterusnya. Oke ya. Ini E dari plat B, ini E dari plat B, ini E dari plat B. Dari plat yang A gimana? Karena dia positif, maka medan listriknya selalu menjauhi dia kan ya. Sini E dari A, E dari B, ini pun sama E dari B. Oke, kita lihat di sini ya tadi. Sigma yang A sama dengan minus sigma yang B. Sama dengan sigma. Berarti kalau saya mau hitung EA sama dengan kan sigma A per 2 epsilon 0. Berarti ini sigma per 2 epsilon 0 ya. Yang EB pun kalau saya hitung sama dengan sigma B per 2 epsilon 0 sama dengan sigma B-nya karena sama nilainya ya. Sigma per 2 epsilon 0 ya, nilainya sama. Kita jumlahkan di sini berarti E di daerah 1 sama dengan berapa berarti? Berarti kan EB ke arah I ditambah EA arah minus I ya. Berarti berapa ini? Sigma per 2 epsilon 0 I dikurangin sigma per 2 epsilon 0 I sama dengan habis. Sekarang yang ini ya. E di daerah 2 sama dengan EB arahnya ke kanan, I ditambah EA arahnya ke kanan juga ya. I. Oke, sorry tadi di sini salah tulis ya. Ini harusnya E yang A, E yang A. Oke, dijumlahkan ya. Berarti ini sigma per 2 epsilon 0 I ditambah sigma per 2 epsilon 0 I. Ini sama kan ya? Anggaplah ini setengah tambah setengah jadi 1 kan. Jadi jelas sigma per epsilon 0 I. Sedangkan di sini E3 sama dengan EB arahnya minus I ditambah EA arahnya I sama dengan sigma per 2 epsilon 0 min I, saya keluarkan minusnya ditambah sigma per 2 epsilon 0 I. Ini pun sama nilainya 0 habis. Artinya adalah saya peroleh medan listriknya di sini ya. Di sini nilainya E-nya 0, di luar sini juga E-nya 0, di dalam sini E-nya sama dengan sigma per epsilon 0. Oke, saya punya E-nya ya. Sekarang, saya udah punya E-nya yang ini. Saya ingin mencari potensialnya berapa. Ingat, di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa hubungan antara V dengan, apa itu? V dengan E ya. Jadi kita punya bahwa V sama dengan minus integral E dot dr. Ya. Kalau saya inginnya ini VA kurangin VB ya. Berarti kan ini kan akhir kurangi awal ya. Akhirnya A. Ini B ya sama dengan berarti VA kurang VB integral B sampai A E dot dr. Kita masukkan berarti integral B sampai A. Oke. Ininya E-nya itu apa? E-nya adalah sigma per epsilon 0. DR-nya karena di sini arahnya adalah kanan kiri ya, sumbu X ya berarti saya buat saya dx sama ini minus sama dengan hasilnya adalah sigma epsilon 0 epsilon 0x hasilnya ya. Integralnya antara ini A, ini B, kebalik ya. Karena ini minus, saya balik. Jadinya adalah sigma per epsilon 0 posisi B dikurangin posisi A. Kita lihat di atas gambar. Posisi B ini adalah XB.
Ini adalah XA. Jadi kalau XP kurang XA yaitu D jaraknya kan ya dari gambar, maka saya dapatkan di sini jadinya adalah sigma D per epsilon 0. Itu adalah V-nya. Ya. Nah, sekarang kita kembali ya. Jadi saya punya dua modalnya sekarang. Dari definisi awal saya punya, jadi di sini saya ubah warnanya ya biar terlihat beda. Oke ya. Jadi dari definisi awal saya punya C sama dengan Q per V. Kemudian sekarang yang ini saya punya dari perhitungan saya punya yaitu V sama dengan sigma D per epsilon 0. Kita ingat ya, sigma itu adalah muatan persatuan luas, maka ini sama dengan QD per epsilon 0A, V-nya. Ini saya rapihkan yang sebelah kanan ini. Kalau saya nuliskannya adalah Q per V, artinya ya, V-nya pindah ruas ke sebelah kanan ini, pindah ke bawah, maka D epsilon 0A pindah ruas ya. Jadi epsilon 0A dibagi D. Nah, coba ini Anda coba sendiri ya. Bagaimana cara mengubah bentuk atas jadi bawah ini. Lihat ya, saya punya dua bentuk ini. Kira-kira apa yang sama dari dua bentuk ini? Ini Q per V, ini Q per V ya. Kalau Q per V sama dengan C, sama dengan epsilon A per D, maka saya bisa simpulkan bahwa dari dua ini saya bisa dapatkan hubungan bahwa kapasitas dari kapasitor itu berkaitan dengan konstanta epsilon 0, luas plat, dan jarak antar plat. Ini adalah kapasitas dari sebuah kapasitor plat sejajar. Oke, itu ya poinnya. Nah, sekarang bagaimana dengan energinya? Tadi kan kita sudah tahu ya, tujuan dia adalah menyimpan muatan dan menyimpan energi. Berapa energinya? Ya. Energi dari kapasitor kita bisa gunakan hubungan berikut ya. Jadi ingat, dulu kita belajar W sama dengan QV ya. Maka di sini kapasitor itu kan menyimpan muatan, maka nanti muatan itu bergerak secara diskrit ya. Jadi kita punya dW sama dengan V dalam fungsi Q dQ ya. Ingat V itu apa? Dari sini berarti kan Q per C ya, berarti sama dengan Q per C dQ. Ini adalah elemen energinya. Maka energinya sama dengan ya integral dari elemen energi, integral dari Q per C dQ ya. Integralkan sama dengan hasilnya setengah Q kuadrat per C. Seperti itu ya. Dengan memanfaatkan bentuk lain atau bisa juga, jadi kita punya W-nya itu sama dengan setengah Q kuadrat per C atau sama dengan kalau Q-nya saya ubah jadi C dikalikan V, maka saya peroleh apa? Ya, jadi saya ubah dulu di sini sedikit. Kalau di sini saya pengenkan dari sini ya, Q sama dengan CV, maka Q kuadrat sama dengan C kuadrat per V kuadrat, maka setengah jadinya setengah C kuadrat V kuadrat per C. Jadi saya punya di sini sama dengan setengah
CV kuadrat. Atau saya pengen ubah satu lagi, yang C-nya yang saya ubah. Kan C itu sama dengan Q per V. Berarti W-nya sama dengan setengah C-nya Q per V kali V kuadrat. Berarti sama dengan juga setengah QV. Oke ya, jadi W-nya berapa? Bisa setengah Q kuadrat per C, boleh setengah CV kuadrat, boleh setengah QV. Tergantung apa yang Anda ketahui besarannya. Ya. Jadi ini adalah energi pada kapasitor. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kita tahu bahwa tuntutan dari teknologi adalah kita ingin memiliki sesuatu yang punya kapasitasnya makin besar. Betul ya? Ingin makin besar kapasitasnya, tapi kita pengen yang makin kompak ukurannya, makin kecil ukurannya ya. Jadi tuntutannya adalah yang kita miliki, saya ingin punya kapasitor dengan C yang sangat besar, tapi pengen ukurannya kecil. Ini kan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kalau kita lihat, C sama dengan epsilon 0 A per D di sini. Artinya apa? Kalau saya pengen C-nya makin besar, maka luas A-nya harus makin besar. Ya, jadi saya bisa dapat C lebih besar, tapi konsekuensinya adalah saya punya kapasitor yang ukurannya sangat besar juga. Tapi kita kan inginnya selalu kapasitas makin besar, tapi ukurannya makin kecil, agar makin mudah dibawa kemana-mana. Nah, di sini adalah ada satu cara. Caranya adalah kita menyisipkan satu bahan, nanti yang namanya adalah kita ketemu sama bahan dielektrik. Jadi ini adalah suatu bahan yang dapat kita sisipkan di antara dua plat sejajar itu. Jadi misalkan ya, plat ini sama plat ini. Saya bikin lagi di bawah. Sini ya, saya bikin. Tuh, di sini. Platnya. Kemudian satu lagi tadi. Yang ini. Saya kopikan. Dengan di bawah. Sini ya, saya kopikan. Gini kira-kira ya. Ya, sip. Ini. Nah, tadi kan ini ya kapasitornya ya. Nah, di bagian tengahnya ini saya sisipkan sebuah bahan. Ya, sini tengahnya misalkan. Saya masukkan sebuah bahan yang namanya bahan dielektrik. Ya, kebayang ya. Ininya adalah saya masukkan yang namanya bahan dielektrik. Dia punya sifat menurunkan medan listrik di sekitar plat ini ya. Dia punya sifatnya adalah menurunkan E. Sehingga pada saatnya nanti dia akan menaikkan kapasitansinya. Gimana menaikkannya? Yang namanya bahan dielektrik itu punya namanya ini, punya konstanta dielektrik ya. Jadi dia punya nilai konstanta di elektrik. Ya. Jadi kalau saya punya kapasitor, nilainya adalah C, ya misalkan C sama dengan epsilon 0 A per D,
Maka kalau saya isi di elektrik, maka nanti kapasitasnya menjadi C barunya, C0 misalkan ya, C-nya menjadi konstan elektrik dikalikan epsilon 0 A per D, atau sama dengan kappa kalikan dengan C0. Ya. Jadi saya sisipkan, maka kapasitasnya akan berubah tanpa kita harus mengubah ukuran dari pelatnya dan kapasitornya. Seperti itu ya. Itu adalah satu cara untuk menaikkan kapasitas dari kapasitor. Oke. Ya, sampai sini adalah akhir dari bagian video pertama ini. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya.